Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video kecerdasan Sintayong dan Erick Thohir menurunkan timnas U22 di Piala AFF 2024. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Dunia sepak bola Asia Tenggara dikejutkan timnas Indonesia yang akan menurunkan pemain U22 di ajang AFF. Hal itu langsung memancing komentar dari salah satu akun penggemar sepak bola asal Thailand. Akun Thai Football mengejek Federasi Sepak Bola Thailand yang tidak mungkin menurunkan pemain muda, sebab FA Thailand masih menjadikan AFF sebagai target utama karena hanya AFF satu-satunya kesempatan mereka bisa meraih trofi. Oleh sebab itu, para penggemar mengatakan bahwa FA Thailand terlalu takut untuk mencontoh langkah berani yang diambil oleh Sintayong dan PSSI. Timnas Indonesia mendapat kritik dari pengamat sepak bola Akmal Marhali karena menurunkan mayoritas pemain U22 di Piala AFF 2024. Menurutnya, keputusan ini menunjukkan Indonesia kurang serius, terutama saat negara lain seperti Vietnam dan Thailand tampil dengan tim terbaik. Ini turnamen senior, tapi kita justru memberi kesan meremehkan, kata Akmal. Indonesia yang berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos diprediksi akan menghadapi lawan yang sangat termotivasi untuk mengalahkannya. Vietnam, misalnya, serius mempersiapkan diri dengan laga uji coba di Korea Selatan. Negara-negara ASEAN kini melihat Indonesia sebagai tim unggulan dan ingin mengalahkannya, ujar Akmal. Pengamat sepak bola asal Malaysia, Zakaria Rahim, menyoroti langkah timnas Indonesia yang menggunakan skuad U22 untuk Piala AFF. Saya melihat daftar pemain skuad Indonesia, mereka hanya menurunkan satu pemain senior, sedangkan sisanya sebagian besar pemain U22. Jadi bisa diasumsikan mereka tidak menurunkan skuad terbaiknya karena banyak bermain di level Asia, kata Zakaria Rahim dilansir bolasport.com. Tentu ini akan berdampak pada tim lain yang menjadi penantang seperti kami, Thailand, dan Vietnam. Jika semua tim mengambil keputusan yang sama, pertandingan Piala AFF akan hilang karena kita sudah memiliki SEA Games untuk pemain muda, ucap Zakaria Rahim. Nam sebut Sintayong siapkan strategi aneh untuk Piala AFF 2024. Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Sintayong mengonfirmasi bahwa ia akan membawa skuad U22 untuk turnamen tersebut. Keputusan ini diambil karena adanya kesulitan dalam mendapatkan izin dari klub untuk melepas pemain. Hal ini disebabkan oleh Piala AFF tidak termasuk dalam agenda FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka. Sintayong berencana untuk memanggil sekitar 33 pemain dalam rangka persiapan. Beberapa nama pemain yang menjadi perhatian telah terungkap, termasuk kehadiran pemain dari Liga 2, Cahya Supriyadi, yang bermain untuk FC Bekasi City. Adalah salah satu pemain Liga 2 yang dipanggil oleh Sintayong. Di satu sisi terdapat juga Rafael Struijk, Ferdinand, dan Ronaldo Kuate. Lama tak lihat Ronaldo. Indonesia yang akan ikut pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Salah satu media Vietnam curiga dengan langkah yang dilakukan oleh timnas Indonesia, terutama pelatih Sintayong. Media Vietnam The Tao 247 menyebut jika pelatih Sintayong akan membuat keputusan yang mengejutkan. Bagi media Vietnam tersebut, langkah itu dinilai sangat aneh, mengingat timnas Indonesia belum umumkan pemainnya jelang Piala AFF 2024. Pelatih dari Vietnam berpikir ini. Tadinya mereka sudah senang, enak, wah tim Indonesia STY memilih tim U22 yang dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok. Ya, jadi enak ini untuk digebuk. Tapi ketika ada tiga nama ini, mulai mereka agak was-was juga. Tapi kehadiran Justin, kehadiran Ivar, Rafael tentunya mengagetkan. Ya, Kim Sang-suk, pelatih dari Vietnam berpikir ini. Tadinya mereka sudah senang, enak, wah tim Indonesia STY memilih tim U22 yang dipersiapkan ke SEA Games di Bangkok. Ya, jadi enak ini untuk digebuk. Tapi ketika ada tiga nama ini, mulai mereka agak was-was juga. Karena Justin bermain di belakang, atau kemarin bermain yang sangat lugas, sangat baik, disiplin, walaupun akhirnya dia diusir dengan kartu merah karena ada akumulasi 2 kartu kuning. Tetapi ini pemain yang bagus. Ya. Dengan keberadaan dia di belakang kan top. Ada Ferrari, ada Kakang yang akan membantu untuk
bermain di posisi belakang. Ivar Jenner bisa memimpin di tengah, Rafael ada di depan. Jadi ini kombinasi ya depan tengah belakang yang sangat bagus, itu yang diinginkan oleh STY. Di tengah juga kita masih punya Marcelino, karena Marcelino juga ikut dipanggil ya. Ini Marcelino yang membuat 2 gol ke gawang Arab Saudi. Jadi kuat sebenarnya tim Gila, ini, tim guys. muda kita ini kalau bertanding di Piala ASEAN, karena selain Marcelino juga ada pemain yang masih muda tapi sudah punya pengalaman banyak bermain di tim senior. Pula negara ASEAN banyak pula yang ngecam Indonesia nurunin pemain timnas 22 bukan senior. Serah kami lah, kami nak nurunin yang senior kayak yang muda kayak ngapa emangnya. Terus ngapa pula bilang Indonesia ngilangin marwah dari Piala AFF. Asal kau tahu dewe, yang ngilangin marwah Piala AFF tuh justru yang ngurus Piala AFF tuh dewe. Karena menurut aku yang ngurus Piala AFF nih dah ada becus, ada dah dari kamu yang pergi ke FIFA ngurus supaya Piala AFF nih masuk ke kalender FIFA, ada dah. Kalau kamu pengen kami Indonesia nurunin pemain terbaik, pemain senior, ya harusnya kalian tuh lobby FIFA, bilang ke FIFA, tolong jadiin Piala AFF nih masuk ke kalender FIFA. Jadi di sini klub bisa ngelepas pemainnya, jangan nak nyalain Indonesia. Ya terserah Indonesia lah, jangan nurunin siapa, skuad muda apun sekuat tua. Lagian kan kamu tahu dewe, kami ini kan sudah masuk ke kualifikasi Piala Dunia round 3. Kaki kalau seandainya kami nurunin pemain senior, ada yang cedera kan kacau. Dan di sini juga PSSI kami nih ndak ada nargetin juara, karena di sini murni untuk regenerasi dan persiapan SEA Games. Kalau kamu bilang Indonesia nih nak ngilangin marwah Piala AFF, ya kamu salah. Kalau seandainya Piala AFF nih masuk ke kalender FIFA, pasti dan tanpa disuruh kami akan nurunin pemain senior dan pemain terbaik yang bisa mendapatkan piala itu. Jadi saran aku buat negara ASEAN ya fokus bela ke negara kamu dewe. Kami udah dapet piala gak apa-apa. Lagian juga 10 kali kita menang piala AFF, dan ada gunanya kalau kita tidak ada masuk ke Piala Dunia round 3. Dan kami lebih bangga menjadi negara ASEAN pertama yang masuk ke Piala Dunia daripada harus menangin 20 kali piala AFF. Ngerti?